Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun haitsu qala Allah azza wa jalla fi muhkamati tanzil ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma ashrah sudurana wa tajawaz an sayyi'atina wa hab lana fahmal anbiya'i wal mursalin wa hab lana fahmas salafus salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa na'udzu bika min ahwali ahlina. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian parkiran dakwah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada malam ini tidak bosan-bosannya untuk senantiasa mari bersyukur pada Allah. Allah masih memberikan pada kita Bapak Ibu nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita masih mampu melangkahkan kaki kita dari rumah menuju masjid ini dalam rangka bertolabul ilmi. Kita masih semangat, masih istiqomah di atas kebaikan, di atas perintah-perintah Allah, di atas sunnah-sunnah Rasulullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan pada kita keistiqomahan sampai kita berjumpa dengan Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, tema kita pada malam ini adalah makna doa sapu jagat. Doa ini insya Allah semuanya sudah pada hafal dan sering dilantunkan. Namun maknanya apa? Kemudian kronologinya bagaimana? Nah, ini di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-200 dan 201. Ternyata doa tersebut ada di dalam Al-Quran ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah katakan dalam ayat ini, ayat surat Al-Baqarah ayat 200 dan 201, fa idza qadaitum, maka apabila kalian telah selesai manasikakum, menyelesaikan ibadah manasik, fadkurullah, hendaklah kalian senantiasa mengingat Allah sebagaimana kalian mengingat nenek-nenek moyang kalian, bapak-bapak kalian, bahkan lebih dari itu. Ada di antara mereka berdoa, ya Rabb, berikanlah kami dunia dan mereka di akhirat tidak mendapatkan bagian apapun. Ada di antara mereka yang berdoa, ya Rabb, berikanlah kami kebaikan dunia dan kebaikan akhirat dan jauhkanlah kami dari azab api neraka. Bapak Ibu rahimakumullah, ayat ini penyebab turunnya adalah dulu di zaman Nabi ada sekelompok orang, mereka telah selesai melaksanakan ibadah haji.
Yang dimaksud manasik di sini adalah rangkaian ibadah haji. Ada yang mengatakan iraqatud dam, setelah menyembelih hewan kurban. Ada yang mengatakan manasik di sini adalah ibadah pada umumnya, ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi yang lebih rajih adalah setelah selesai melakukan serangkaian ibadah haji. Sekelompok ini mereka berkumpul, lalu sekelompok ini mereka menyebut-nyebut bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka. Dzakaru af'ala abaihim wa ayyamihim wa ansabihim fatafakharu bidzalik fanuzilat hadhil ayah. Mereka ini berkumpul setelah melakukan serangkaian ibadah haji. Mereka berbicara tentang jasa-jasa bapak mereka, jasa-jasa bapak-bapak mereka, hari-hari mereka bersama bapak mereka. Kemudian mereka juga berbicara tentang nasab-nasab mereka, tidak mengingat Allah, malah mereka mengingat bapak-bapak mereka. Fatafakharu bidzalik, dan mereka berbangga-bangga dengan itu. Ini perbuatan jahiliyah, termasuk berbangga-bangga itu termasuk perbuatan jahiliyah karena menyebabkan kesombongan. Sebagaimana Allah sindir dalam surat At-Takasur, alhaakumut takatsur, bermewah-mewahan, berbangga-bangga, bermegah-megahan telah melalaikan kalian, ya, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk kubur. Kata ahli tafsir, ada 3 hal yang sering dibanggakan oleh manusia. Yang pertama adalah at-takasur bil amwali wal aulad. Mereka berbangga-bangga dengan harta dan anak, ya, hartanya banyak, dibanggakan, sehingga kadang dengan kebanggaan ini bisa sombong, bisa menolak kebenaran, bisa meremehkan orang. Nah, ini. Karena sombong itu adalah batarul haq wa ghamdun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ada juga orang diberikan anak bisa sombong, karena anak itu, kata para ulama, ada anak itu sebagai formalitas dalam keluarga. Yang namanya keluarga itu keumumannya ya punya anak, ya. Kemudian setelah itu disekolahkan, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, kerja, nikah, punya anak, punya putu, mati, ya, gitu ya. Padahal tidak hanya seperti itu, harus memiliki visi dan misi, menyekolahkan anak, visi misinya apa, mau jadi apa, ini harus. Ada yang kedua, anak itu sebagai zina. Zina itu hiasan orang tuanya. Senang kalau anaknya dipuji-puji dari sisi fisik, anaknya cantik, anaknya imut, bahkan dikasih apa itu, ya, gelang, ya. Kalau nggak ada gelang emas ya karet gitu ya, Bu, ya. Ya. Kakinya dikasih gelang yang bisa bunyi, ya, sampai kayak kuda gitu ya. Ya. Senang, rambutnya di apa itu dibentuk sesuai dengan kekinian. Ya. Ya, mau niru artis siapa? Ada yang rambutnya itu dipotong seperti rel kereta api gitu ya, di kanan, itu namanya apa itu? Sebagai hiasan. Yang ketiga, anak sebagai fitnah, musuh bagi orang tuanya, yaitu durhaka. Dan yang keempat, anak sebagai qurrata ayun. Nah, mudah-mudahan kita yang keempat ini. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu, yang dibanggakan oleh orang adalah at-takasur bil asyair wal ansab. Bangga-bangga dengan kelompoknya, kabilahnya, keluarganya, dan nasabnya. Nasabnya darah biru gitu ya. Meskipun kalau kena peso darahnya apa, Bu? Merah. Nasabnya ningrat tambahi
Nah, kompak nih. Nah, ini bangga. Atau kalau Jawa ya roro gitu. Apalagi itu saya nggak paham. Yang ketiga at-takasur bit-tijarah wal mas. Berbangga-bangga dengan perusahaannya, perniagaannya, penghasilannya. Ini hati-hati. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk kubur, apa yang kamu banggakan, apa yang kamu mewah-mewahkan tadi di dunia, sungguh tidak akan bisa menolong. Kadang orang untuk niat berbangga-bangga menghasilkan itu semua tuh rela berkorban apa saja. Berbangga-bangga dengan jabatannya, kekayaannya, popularitasnya. Itu diraih dengan mengorbankan waktunya, ya. Tenaganya, pikirannya habis-habisan, niatnya untuk hanya itu. Padahal besok ketika zurtumul maqabir itu ada dua tafsir. Yang pertama indal ihtidhar, ketika sakaratul maut, apa yang kalian banggakan tadi, apa yang kalian mewah-mewahkan tadi tidak akan bisa menolak kedatangan kematian. Malaikat mau datang, wahai fulan, hari ini jatah minummu habis, jatah udara yang kamu hirup habis, jatah makan yang kamu makan habis. Detik ini juga, kalau istilahnya itu apa? KTP akhiratmu sudah jadi gitu ya. KTP akhiratmu sudah jadi. Wahai malaikat, tolong jangan cabut nyawa saya. Bagaimana, ditunda dululah. Saya kan masih banyak urusan. Itu saya punya 2 triliun. Nah, gitu. Sekarang kan lagi viral 2 triliun ya Pak ya. Nah, gitu. Nah, silahkan diambil, tolong jangan cabut nyawa saya. Tidak akan bisa menolak. Yang kedua, hatta zurtumul maqabir, ketika inda nuzulil qabri, ketika dia sudah dipatok, apa yang dibanggakan tadi tidak akan mampu untuk menolongnya. Malaikat mungkar nakir datang, nanya man rabbuka, man nabiyuka, mada kita buka, siapa Rabbu, siapa nabimu, apa kitab. Ketika nggak bisa jawab disiksa, mau nyuap. Hai malaikat, kamu jangan pukul saya. Kamu tahu nggak saya ini jenderal, bintang berapa Pak? Bintang 7 puyer, ngeluh. Bu bintangnya banyak, bu jabatannya tinggi, sudah nggak akan bisa, kecuali amal kita. Nah ini ya, kebiasaan jahiliyah itu adalah berbangga-bangga. Maka Allah menyuruh fadkurullah, hendaklah kalian banyak mengingat Allah. Kemudian yang kedua, ada di antara mereka setelah melakukan ibadah, mereka doa, tapi doanya itu hanya minta dunia saja. Tidak ada embel-embel hasanah. Rabbana atina fid dunya, ya Allah berikanlah kami dunia, wa ma lahu fil akhirati min khalaq, dan di akhirat dia tidak akan mendapatkan bagian apapun. Di dalam tafsir dijelaskan salah satu contoh doanya mereka ya, minta dunia tok. Seorang setelah melakukan serangkaian ibadah haji, seseorang laki-laki berdiri di Mina. Waktu itu dia berdoa, Allahumma, ya Allah, inna abi kana azimul jafnah, ya Allah sesungguhnya bapakku itu memiliki, kalau dalam tafsir azimul jafnah itu mangkok yang besar, mangkok yang baik, yang bagus, yang berkualitas, perabot ya, kalau bahasa sekarang mungkin perabot ya, kalau ibu-ibu paham itu kan, masalah piring yang mahal itu mereknya apa Bu? Ya, setahu saya itu Vicenza. Nah, ini ya. Ini gue sak set nih gue enten 1 juta. Yang kedua Sango. Nah, yang ketiga Zen keramik. Yang keempat Essensa keramik. Kita pakai godong aja nggak apa-apa. Ya, atau piring plastik, sepenting gue wadah gitu.
Wa katsirul mal, ya Allah, bapakku itu punya banyak harta. Fa'atini misla dzalik, berikanlah sebagaimana yang telah engkau berikan kepada bapakku. Fala yadkurullah, mereka tidak mengingat Allah. Innama yadkuru abahu, dia hanya mengingat bapaknya. Wa yas'alu ayyu'tiyahu dunyahu, dia hanya memohon perkara dunia tok. Nah ini nggih. Jadi termasuk kebiasaan jahiliyah itu minta dunia tok, nggak ada dunia hasanah, kebaikan dunia. Maka Allah ajarkan satu doa yang insya Allah doa ini sudah kita hafal dan kita akan tahu apa tafsirannya, apa maknanya. Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pertanyaannya, apa makna kebaikan dunia? Kadang-kadang diantara kita masih ada kalau doa Robbana atina fid dunya hasanah itu kadang-kadang pikirannya, tafsirannya itu hawa nafsunya. Seakan-akan dunia hasanah itu identik dengan rumah mewah, ya, mepet sawah itu ya, mobil mewah. Seakan-akan seperti itu, ya, mobil mewah, mereknya Pajero, panas jobo jeru. Motor mewah, mereknya GL Pro, genjot langsung. Nah, produk bane carry. Identik dengan popularitas, jabatan dan lain. Ternyata tidak mesti itu. Makanya para ulama mengatakan ada ciri-ciri orang-orang yang mendapatkan kebaikan dunia. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu tidak dikasih itu tadi ya, kok dikasih ini sesuai dengan arahan ulama, maka ketahuilah Bapak Ibu telah diberikan kebaikan dunia. Sekali lagi, kebaikan dunia tidak identik dengan materi. Apa kata para ulama? Di antaranya adalah pertama, ciri-ciri orang-orang yang mendapatkan kebaikan dunia, yaitu annaha al-mar'ah solehah. Orang yang mendapatkan kebaikan dunia itu adalah dia memiliki istri yang solehah. Bukan namanya solekah ya Bu ya, tapi sifatnya akeh wong jenenge solekah tapi rak salat ki yo, jenenge sabar tapi ngresula, jenenge selamat tapi celaka, jenenge bejo tapi kita tetap berdoa kepada Allah, nama kita sesuai dengan doa kita. Makanya namakan yang bagus-bagus. Kenapa kok wanita solehah menjadi kebaikan dunia? Ini yang ngomong Rasulullah. Kata Nabi, ad-dunya mata'un wa khairu mata'uha al-mar'ah soleh. Dunya niku perhiasan. Saapi-api perhiasan dunya inggih menika napa? Istri yang solehah. Kaya itu orang kalau sudah punya istri solehah, meskipun rumahnya RSSSSSS, apa itu RSS? Rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjor saja sulit sekali. Tapi kalau di situ ada mar'ah solehah, insya Allah, nah ini akan menjadi baiti janati. Temboknya gede, atasnya seng, bawahnya tanah. Oh itu ternyata masya Allah. Saya pernah silaturahmi ke rumah temen yang rumahnya begitu. Itu wedang utah ya, orang pecah Pak gelas. Orang usah dipel, langsung sat. Malah sing lantai-lantai gini, gelasnya tiba pecah. Dadak ngepel, dadak nyapu, anak emeh lewat dikecocok. Nah, niki keutamaan lantainya tanah. Kok bar saka pengajian di bredeli kabeh. Iki nggih. Ternyata ada kelebihan. Niki. Ciri-ciri wanita solehah itu apa? Lah niki penting. Kata Rasulullah, di
Di antara kata para ulama adalah ciri wanita soleh itu agamanya baik. Agamanya baik. Nabi mengatakan tungkahul mar'ah li arba'in. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. 1, ya, li maliha, karena hartanya. Ya. Yang kedua, wali hasabiha, karena derajat status sosial. Yang ketiga, wali jamaliha, karena kecantikannya. Dan yang keempat, wali diniha, karena agamanya. Nabi mengatakan fatfar bidatidin taribat yadak. Pilihlah karena agamanya, engkau tidak akan merugi. Nah niki nggih. Ngene Bapak Ibu, kalau punya anak laki cari yang solehah, kalau punya anak yang perempuan cari yang soleh. Jadi jangan seperti orang dulu, sepenting seneng. Nah niku. Piye kowe mbek kuwi seneng ra? Ya seneng ya wis ta. Ndak bisa. Ya, kalau Ustaz Budi Azhari itu laki-laki yang lamar anak kita itu kudu presentasi dulu gitu ya. Nanti kalau kamu mau ngelamar anakku, kira-kira besok cucuku mau kamu jadikan apa gitu ya. Bagaimana mendidiknya, nah, ini penting. Kemudian yang kedua, ciri wanita yang solehah itu adalah selalu menjaga aurat ya. Surat Al-Ahzab ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Hai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, kemudian kepada anak-anak perempuanmu, dan kepada istri orang-orang beriman atau wanita-wanita orang beriman, supaya mereka ya untuk mendekatkan jilbabnya ke seluruh tubuh. Nah, Al-Ahzab 59. Kemudian yang ketiga, jadi wanita solehah itu adalah mereka yang memiliki rasa malu. Nah, tidak selalu akhlaknya pemalu ya. Kalau wanita-wanita yang maaf, mereka berada di atas panggung ya, yang maksiat begitu ya, sudah dicabut rasa malunya oleh Allah. Tidak menutup auratnya, itu sudah dicabut. Kemudian yang keempat, wanita yang sholat 5 waktu, siam Ramadan, taat kepada suaminya dan menjaga kehormatannya. Kata Rasulullah, idza sholatil mar'atu khamsaha wa shammat sahroha wa hafidhat farjaha wa atam'at ba'laha wa qila laha udkhuli al-jannah min ayyib abwabin syi'ti. Jika perempuan itu sholat 5 waktu, saum di bulan Ramadan, menjaga kehormatan dan taat kepada suaminya dalam hal yang ma'ruf, besok di akhirat dia diundang oleh Allah, wahai wanita, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu suka. Kemudian ciri wanita yang soleh selalu taat suami, kemudian menyenangkan suami, kemudian menjaga anak dan hartanya ketika suami tidak ada di rumah. Bapak Ibu rahimakumullah, itu yang pertama, kebaikan dunia itu adalah ciri-ciri mendapatkan hasanatud dunya itu adalah diberikan oleh Allah istri yang solehah. Kemudian yang kedua adalah dawamul ibadah. Ciri yang mendapatkan kebaikan dunia niku napa? Diistiqomahkan sama Allah, tetap beribadah kepadanya. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, miskin atau kaya, menjadi atas atau bawah, susah atau mudah, sempit atau luas, dia tetap sholat 5 waktu, dia tetap puasa Ramadan, dia tetap melakukan
tilawah Quran, ngaji, qiyamul lail, saum, insyaallah. Ketahuilah kalau kita masih diberikan keistiqomahan amal soleh tersebut, kita telah diberikan oleh Allah kebaikan dunia. Ya, perlu kita syukuri, perlu kita jaga. Karena hati untuk melakukan suatu amal itu nggak mudah. Makanya para ulama mengatakan sabar yang paling tinggi niku sabar dalam ketaatan kepada Allah. Karena orang taat itu butuh ilmu, butuh tekad, kemauan yang kuat untuk melaksanakan. Nggak bisa kalau hatinya nggak kuat, nggak dipaksa, itu sulit untuk melakukan. Bangun malam di saat ngantuk-ngantuknya, butuh kemauan yang kuat untuk bangun. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian yang ketiga di antara ciri orang yang mendapatkan kebaikan dunia niku napa? Yaitu annaha al ilmu, diberikan oleh Allah pemahaman ilmu agama. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah bahwasanya Allah itu memberikan kebaikan seorang hamba itu bukan dunianya, tetapi Allah memberikan kebaikan kepada seorang hamba itu adalah Allah berikan ilmu, Allah fahamkan din kepadanya. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang ingin diberikan oleh Allah kebaikan, Allah akan fahamkan agama kepada dirinya. Kenapa kok ilmu itu kebaikan dunia? Ya, karena dengan ilmu itu Masya Allah Bapak Ibu, kita ini bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dengan ilmu kita bisa bedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan ilmu kita bisa bedakan mana yang halal dan mana yang haram. Dengan ilmu kita bisa bedakan mana yang bermanfaat dalam aktivitas kita dan mana yang tidak bermanfaat. Itu dengan ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala membedakan antara orang yang berilmu dengan orang yang jahil. Baik dari segalanya, pola pikirnya, kebiasaannya, akhlaknya, muamalahnya, ibadahnya. Qul la yastawi alladziina ya'lamuna walladziina la ya'lamun. Tidak sama antara orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu sama yang tidak Allah berikan ilmu. Makanya Bapak Ibu, kalau kita setiap pekan ini ngaji 2 kali di sini ya, harus ada perbedaan dari sisi pola pikirnya, ibadahnya. Orang yang nggak ngaji, dia tidak baca Quran, ya kita baca Quran. Orang yang nggak ngaji, lalu habis sholat itu tidak sholat sunnah, ya kita sholat sunnah. Karena ada perbedaan, karena kita ngerti fadilahnya, keutamaannya ya, untuk bekal kita di akhirat. Makanya Bapak Ibu, mari kita banyak menuntut ilmu ya. Jangan merasa cukup dengan hari ini yang kita ketahui, karena perintah itu banyak, larangan itu juga banyak ya. Di Al-Quran dan Sunnah ada larangan dalam akidah, ada larangan dalam muamalah, ada larangan dalam akhlak, ada larangan dalam ibadah, ada perintah dalam urusan akidah, ada perintah dalam urusan ibadah, ada perintah dalam urusan akhlak, ada perintah dalam urusan muamalah. Ini jadi tidak hanya sekedar ibadah toh, dalam berakhlak di luar masjid dengan sesama kita, sampai dibahas oleh Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazair dalam kitabnya Minhajul Muslim. Beliau menjelaskan adab